Ketika panjenengan salam ya, sunnahnya begini, biar panjenengan dapat pahala banyak. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, ini panjenengan niat di samping salamnya sholat ya, salam pada malaikat yang ada di sebelah kanan panjenengan. Di kanan kiri panjenengan kan ada malaikat yang bagian nyatat amal. Malaikat siapa namanya? Yang kanan? Yang kiri? Bukan seperti itu. Jadi nama Raqib Atid itu satu kesatuan. Nggih, Raqib Atid bagian kanan, Raqib Atid bagian kiri. Ini takbiratul ihram itu juga yang jelas Allahu Akbar. Aneh hamzahnya juga harus jelas. Nggak boleh gini Allahu Akbar, hamzahnya hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ya nggak usah terlalu kita memfasih-fasihkan diri ya, enggak, ya biasa normal. Tidak sembrono, tapi juga tidak boleh terlalu mendalam sehingga sampai kita memaksakan diri, enggak. Jadi tengah-tengah. Kemudian waqiratul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah juga gitu. Baca Fatihah itu panjenengan makhrajnya juga harus tepat, sifat hurufnya harus tepat, panjang pendeknya, tajwidnya, dengungnya harus tepat semuanya. Cuman begini, Fatihah itu sunnahnya di rakaat kedua itu malikinya pendek. Maliki yaumiddin itu secara kiroah boleh dibaca panjang, Maliki yaumiddin, memnya itu boleh dibaca pendek, Maliki yaumiddin boleh. Panjenengan bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin boleh, atau Maliki yaumiddin boleh. Memnya itu bisa panjang bisa pendek. Kenapa? Tidak. Jadi memang maka panjenengan pernah dengar istilah qiraah sab'ah? Nah, pernah dengar ya? Jadi ada imam 7 yang memang dalam bacaan itu kadang beda. Oke. Kenapa beda ya? Karena memang asalnya dari Nabi tidak satu. Jadi kadang Nabi itu menyampaikan pada sahabat A begini panjang, pada sahabat B pendek. Jadi sama-sama bolehnya. Sama-sama boleh. Jadi dua hal yang berbeda itu belum tentu satunya salah, enggak. Dua-duanya sama-sama benarnya atau dua hal yang lebih. Lah, cuman begini, dalam sholat itu disunahkan rakaat pertama agak lebih panjang durasinya dibanding rakaat kedua. Saya ulang ya, rakaat pertama itu disunahkan durasinya, waktunya agak lebih panjang dibanding rakaat kedua. Maka lebih baiknya begini, Fatihah yang rakaat pertama memnya panjenengan panjangkan, rakaat yang kedua memnya dipendekkan, ikut yang pendek. Jadi taruhlah saya sholat zuhur, untuk yang rakaat pertama Maliki yaumiddin gitu, rakaat kedua Maliki yaumiddin, itu panjenengan dapat fadilah tersendiri, ada poin tersendiri. Umpama dibaca pendek kabeh ya nggak masalah, panjenengan pengen panjang kabeh nggak masalah, tapi lebih baik, lebih bagus dalam Hasyiah Al-Bajuri niku, Imam Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan bahwa lebih baik yang rakaat awal itu Fatihahnya memnya dipanjangkan satu alif, kemudian rakaat kedua hanya satu harokat, itu berkaitan dengan Fatihah.
Kemudian wa tasyahudul akhir, yang ketiga dari rukun qouli adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir juga gitu, panjenengan ya harus makhrajnya tepat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan keburu-buru. Oke, kesausu. Kadang itu di kampung itu ya, saking cepetnya. Jadi dia itu nyopot celana, ganti sarung, kemudian celananya disampirkan di apa? Cantolan itu. Celananya masih goyang-goyang, cantolan kawat itu loh. Terus sholat, goyang-goyang ini gurung mari, sholat wis mari. Itu saking super cepatnya. Pernah ya Joy? Saking cepete lho iki celonan jek bantul-bantul ngene lho. Wis assalamualaikum. Jadi jangan terlalu cepat, tapi juga jangan kelamaan. Jadi panjenengan kalau kebetulan jadi imam itu ibarat sopir ya harus tahu kondisi penumpang. Jadi sopir itu kadang ya ndelok spion, kadang masih ngarep tok gak ero kondisi mburi, masih mburi tok ya nobro. Kadang mandang ke depan, kadang lihat spion. Apalagi kalau kebetulan yang ikut jamaah itu orang-orang pekerja, dia keburu masuk kerja, keburu masuk kantor, keburu selak tandang gawe istilah Jawa nih. Ya rodok cepet titik, surate sing pendek-pendek. Jadi sholat cepat itu juga ada dasarnya. Dulu salah satu sahabat itu ada yang sholat kelamaan. Itu ditegur sama Kanjeng Nabi. Ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Itu sholatnya kalau pakai surat Al-Baqarah. Wah, legrek ya makmume. Ditegur sama Kanjeng Nabi, afatanun antaya Mu'ad. Mu'ad, apakah kamu mau bikin kisruh, bikin kekacauan? Artinya apa? Terlalu lama sholatnya sehingga kasihan jamaahnya. Jadi agak dicepat, ditegur sama Kanjeng Nabi. Apalagi kalau sholat cepat itu kan ya kadang ada orang yang itu bisa khusyuk kalau sholatnya nggak kelamaan malah nggak khusyuk. Ada yang sholat itu. Maka kalau kondisi ini ya agak cepat dikit nggak apa-apa, pokoknya nggak terlalu over. Apalagi kan kalau kita sholat itu kan biasanya digoda setan kan. Kalau kita sholatnya cepat, sholatnya gurung mari, saat nanti gudo sekecelik, lu wis mari ate tak gudo. Dadi gak sido gudo. Ya setan itu kan kalau goda orang sholat itu kan dia bikin planning, jadi janjian sak koncone apa iki nggo teknis atau strategi kita goda agar dia tidak khusyuk, agar dia sholatnya tidak sempurna. Itu rembukan sak kancane. Lah dhek cek rembukan awake dhewe wis mari kecelik sholat setane. Itu faedahnya sholat cepat. Terus sampean atine toto-toto tibake wis mari buyar pisan. Kemudian wassalatu ala nabi, rukun selanjutnya adalah sholawat pada Kanjeng Rasul fihi, pada tasyahud itu. Yang terakhir wa taslimatu al-ula, salam yang pertama. Jadi yang rukun itu salam pertama. Ketika panjenengan salam ya sunnahnya begini biar panjenengan dapat pahala banyak. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, ini panjenengan niat di samping salamnya sholat ya, salam pada malaikat yang ada di sebelah kanan panjenengan. Di kanan kiri panjenengan kan ada malaikat yang bagian nyatat amal. Malaikat siapa namanya? Yang kanan? Yang kiri? Bukan seperti itu. Jadi nama Raqib Atid itu satu kesatuan. Nggih, Raqib Atid bagian kanan, Raqib Atid bagian kiri. Ini salah paham ya. Selama ini nggih. Di pelajaran sekolah begitu. Bagian nyatet bagus, pencatat bagus, amal bagus, Raqib, pencatat jelek, Atid, mboten seperti itu. Jadi ada dua malaikat namanya sama. Satu Raqib Atid A, ya gitu. Dua Raqib Atid B, sama. Dua malaikat tapi namanya sama. Raqib Atid A bagian nyatet amal
baik, rokib atid B bagian nyatut amal jelek. Jadi AB. Bukan rotib dan satu rokib, satunya atid, bukan seperti itu. Tapi rokib atid A, rokib atid B. Dua malaikat sama namanya tapi beda malaikat. Beda malaikat. Nah, kalau salah bagaimana? Ya dibetulkan. Jadi kalau salah ya salah. Artinya tidak berdampak dosa, sebenarnya tidak. Yang penting kita mengimani ada malaikat rokib atid. Ya cuman namanya salah itu ya nggak enak. Itu seperti kalau kesalahan seperti itu seperti ini. Panjenengan pakai kudung terbalik. Artinya pakai kudung terbalik itu tidak berdampak dosa. Utawa pakai baju ngede apa? Bahasa Indonesia ngede itu apa? Ngede, nyencing. Itu ya tidak berdampak dosa, tapi ya gimana wong nggak enak, nggak pas. Ya tinggal diluruskan gitu aja. Itu namanya ngede. Jadi ketika panjenengan salam ke malaikat yang kanan satu, nggih. Ketika panjenengan posisi imam diniati juga salam ke makmum. Jadi ganjarannya wis double iku kok. Ganjarannya salam salat, ganjarannya salam ke malaikat. Kalau kebetulan panjenengan jadi imam, ganjarannya salam ke makmum. Wis 3 poin. Kalau panjenengan salam ke kiri juga sama. Salam ke malaikat rokib atid yang B atau yang kiri. Kemudian salam ke makmum yang bagian kiri. Tadi kan salam ke makmum bagian kanan panjenengan. Itu kalau ada makmumnya, makmumnya satu. Itu kalau yang saya omongkan itu kalau makmumnya banyak. Kalau makmumnya satu ya sudah, satu di kanan ngantuk pisan. Kalau kebetulan jenengan jadi makmum, ya tinggal salamnya ke imam. Jadi pertama salamnya sholat, kedua salam ke malaikat kanan kiri, ya. Kemudian salam ke jawab salamnya imam. Bisa dipaham ya? Kalau panjenengan imam berarti salam ke makmum. Kalau panjenengan makmum berarti niat jawab salamnya imam. Malah kalau makmum ini ada plus lagi. Di samping jawab salamnya imam juga salam ke orang sebelah kanan kirinya. Jadi 4. Kalau makmum salam sebagai rukun sholat, salam sebagai pada malaikat, kemudian salam jawab imam, kemudian salam pada teman sebelahnya kanan atau kirinya, malah lebih banyak lagi. Nah, jadi itulah amal itu kalau kelihatan, walaupun kelihatan sedikit, tapi kalau diilmuni kualitasnya yang bagus. Nah, kita itu kadang terlalu fokus pada nominal bukan pada kualitas. Nggih. Bukan pada kualitas tapi pada jumlah. Ya, bukan pada kualitasnya tapi ada kuantitas. Panjenengan oleh koyo 1.000 dibanding koyo 50.000 milih 1.000 mesti ngono. Padahal belum tentu yang 100.000 ini yang maslahah. Kadang-kadang 1.000 tapi marun loro-loron naik entek gawe dokter. Aduk sing 50.000 tapi seger waras, sugih beras, sering keramas. Wah, ini. Loh ya penting, sering keramas sih ya penting. Berarti kan sehat jasmani rohani kan, yo. Sugih beras, seger waras, sering keramas. Lah sing tuwa-tuwa iki gak patek sering pisan yo. Dilanjutkan. Kemudian wa istaratu at-talafudzu bihadil arkan. Panjenengan disyaratkan harus melafatkan rukun ini. Bihaisu yusmi'u al-musolli nafsahu idzalam yakun aradun min shamamin wa nahwihi. Minimal rukun tadi Fatihah, takbiratul ihram, salam, tasahud, sholawat pada Kanjeng Rasul itu panjenengan harus krungu kupinge dhewe. Gak oleh megurumi umi tok.
hanya umi-umi tok, panjenengan tidak, kupingnya sendiri nggak mendengar, itu tidak boleh. Tapi ya jangan dikeraskan, kadang ada yang terlalu keras, tidak boleh, karena taswis mengganggu pada temannya. Taswis itu sangat, ya nggak boleh. Kalau sampai bisa dihindari kok tetap dilakukan, bisa haram nanti. Kemudian selanjutnya wa arkanun fi'liyatun, yang kategori ketiga rukun yang fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa pekerjaan, perbuatan. Kalau tadi ada hati, pekerjaan hati, ada berupa pekerjaan lesan, ini pekerjaan anggota tubuh, anggota badan. Apa yang rukun fi'li itu? Waya sitatun, ada 6. Pertama, al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri bagi orang yang mampu ketika melakukan sholat fardu. Begini, kadang-kadang kita itu merasakan pusing, panjenengan mantun vaksin, demam, terus pusing, padahal belum sholat. Nah ini boleh, kalau memang pusingnya ini nggak bisa ditoleransi, khawatir ngeblok, boleh dengan duduk. Cuman kadang-kadang begini, orang yang pusing itu dia duduk terus, padahal andaikan dikombinasi bisa, maka harus dikombinasi. Maksudnya kombinasi begini, misalkan sholat duhur, lek ngadeg 2 rakaat kuat, tapi lek petang rakaat gak kuat, maka yang 2 rakaat mampu ini tetap harus berdiri. Utawa ngadeg separuh, misalnya Fatihah itu ngadeg, baru wis gliyeng-gliyeng lungguh. Engko wis kuat maneh kudu ngadeg maneh begitu. Itu namanya harus dikombinasi. Artinya biqadri tokoh, semampunya. Enggak boleh wis digebyah-uyah wis digawe lungguh kabeh, padahal jek iso ngadeg walaupun sebagian. Enggak boleh. Kemudian warukuk. Harus rukuk. Wal itidal wa sujud marrotaini. Sujud 2 kali. Sujud ini kalau yang paling ideal, maka harus menyentuh ada 7 anggota. Pertama apa? Kening 1, kedua 2 telapak tangan 3 ya. Kemudian 2 lutut berarti 5. Kemudian telapak kaki, ujung telapak kaki, jari-jarinya yang ujungnya. Sehingga harus begini. Kalau yang begini ini tidak boleh, tidak mencukupi. Jari kakinya kalau begini harus mancat, gampangannya mancat. Jadi ada batin atau bagian dari jari-jari itu yang menyentuh ke lantai. Itu sujud. Wal julus bainahuma wal qu'ud litasyahud. Duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya adalah duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Kalau kita gandeng dengan sunah-sunahnya ya tadi setelah ketika itidal ya kunut, itu untuk subuh ya. Nah di subuh itu sebenarnya ada di kunut itu ada doa istimewa sebenarnya ya. Kadang tapi kita itu tidak merasa. Panjenengan itu tiap subuh jane ndonga njaluk wali loh, njaluk dadi wali. Betul, ngerasa enggak jenengan? Yang bagian mana? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani. Itu donga njaluk wali itu. Dari kata-kata tawalla itu memberikan kewenangan, memberikan pasrahan, memberikan otoritas. Kalau dijawabkan begini, wa tawallani ya Allah, semoga panjenengan menjadikan saya wali. Semoga panjenengan memberikan otoritas atau kewenangan pada saya. Fiman bersamaan dengan orang, tawalait yang panjenengan beri otoritas. Iku donga njaluk wali. Ya mari gak roh manane, makane gak dadi wali-wali. Utawa lek gak ngono ya subuhe telat. Subuhe telat. Wong bang, nggih. Biasanya yang laki lah. Kalau ibu-ibu saya agak optimis lah bisa, karena ada aktivitas di dapur, jadi itu plusnya ibu-ibu gitu.
Tapi kalau yang bapak-bapak berdasarkan pengamatan, pengalaman dan pengamalan itu kadang-kadang rodok kawan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang seperti ini, ya harus panjenengan selaku pasangannya atau istri ya sedikit-sedikit ya harus ngiling nih. Perkara efektif atau tidak ya itu urusan belakang. Atau sekali-kali diancam lah, Pak, sampean niku tangi kok gak iso, Pak, panjenengan itu kok bangun subuh kok ndak bisa, bagaimana bisa membangun rumah tangga yang bahagia, bangun subuh saja tidak bisa. Digombali ngono ya gak apa-apa, atau dengan teknik yang lain ya. Bangun subuh aja gak iso, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Yang selanjutnya wa arkanun maknawiyatun, rukun yang maknawi. Maknawi itu artinya ndak secara khusus berupa ucapan, berupa pekerjaan anggota tubuh, berupa pekerjaan hati, ndak. Apa? Wa ya khamsatun, ada 5. Pertama at-tartib, urut itu ya urut, artinya yang mestinya nomor 1 ditaruh nomor 1, jangan ditaruh nomor 2. Warbaun tumakninatun, yang keempat adalah tumakninah. Ini kalau panjenengan traweh. Kenapa? Warba'u tumakninatin, bukan yang keempat. Saya ulang ya, warba'u tumakninatin, 4 tumakninah, bukan yang keempat. Sorry, 4 ya. Yang kelima, rukun maknawi itu ada 5. Yang pertama tertib, yang kedua 4 tumakninah. 4 tumakninah itu apa? Coba kita hitung. Ketika ruku harus tumakninah, ketika i'tidal harus tumakninah, ketika sujud 2 harus tumakninah, ketika duduk di antara 2 sujud harus tumakninah. Jadi di ruku, i'tidal, di sujud, di julus atau di duduk di antara 2 sujud semuanya. Nah, ini empat-empatnya harus tumakninah. Termasuk begini, kalau pengamatan saya di sekitar kita itu ada aturan begini ya, berkaitan dengan tumakninah ini. Makmum yang masbuk, apa makmum masbuk itu? Ketinggalan. Makmum masbuk itu adalah man lam yudrik zamanan yasau al-fatihah. Jadi orang yang tidak memiliki durasi yang cukup untuk membaca Fatihah bareng dengan untuk membaca Fatihah. Artinya dia ketinggalan sehingga umpama digawe maca Fatihah iku gak nutut keburu imam ruku. Lah niku jenengan kalau gak nutut imam ruku ya segera ruku. Sebab kalau panjenengan tidak menemui rukuknya imam dengan tumakninah, maka rokaatnya tidak dihitung. Saya contohkan ya. Saya jadi makmum, imam sudah habis selesai baca Fatihah, kemudian dia mungkin suratnya pendek, inna a'toina kal kautsar kan pendek. Lah saya kemudian baca Fatihah, baru dapat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, lah imam wis ruku. Nah ini saya nggak usah diselesaikan, langsung mengikuti. Itu pun dengan catatan saya menemukan rukuknya imam dengan tumakninah. Tapi lek gak nemoni rukuke imam dengan tumakninah, rakaatnya tetap tidak dihitung. Misalkan gini, saya ruku, imamnya ngadeg seret. Ini berarti kan, atau imamnya ruku gini, saya ruku seret, lagi tek, imamnya ngadeg. Ini berarti kan tidak menemukan tumakninah, maka rakaatnya nggak dihitung. Lah terus bagaimana? Ya terus saja, nanti setelah salam tinggal menambahkan 1 rakaat yang ketinggalan tadi. Boleh jadi begini, andaikan ada ya, saking cepetnya imam, jadi ben rakaat gak menangi terus. Iso-iso engko salat dhuwure malah dadi 8 rakaat. Paham ya yang saya maksud? Rakaat pertama ketinggalan, gak menemui rukuknya imam. Rakaat kedua saking cepetnya imam lek maca ketinggalan maneh, gak nemoni rukuke imam juga. Rakaat ketiga begitu, rakaat keempat begitu. Jadi rakaat 4-4-nya nggak dihitung. Kemudian setelah salam dia melanjutkan sendiri
yo nambah petang rakaat, mergo 4 rakaat tadi nggak dihitung. Berarti totalnya berapa sholatnya? 8 rakaat. Tapi ya enggak masalah. Tambah akeh ganjarane. Andai kan ada kasus seperti itu. Baru tahu kali ini. Nah, misalkan panjenengan tahu ya yang di apa sholat tarawih cepet itu. Nah, itu kira-kira lek jenengan melok kan ya nutut tanggane. Ndak, andai kan ada seperti itu. Sama ndak jelas masbuk itu nanti. Panjenengan masbuk, kemudian ate ruku dhewe wis imame wis ngadeg. Ya gak dihitung. Ndak, masbuk itu bisa terjadi di rakaat pertama, bisa terjadi di rakaat kedua dan seterusnya. Pokoknya gak nemoni waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Ini memang sering disalahpahami, disangka masbuk itu hanya di rakaat pertama. Enggak, bisa terjadi di semua rakaat. Umpama sholat subuh, rakaat pertama ketinggalan rakaat kedua ketinggalan, berarti engko yo mari salam nambah 2 rakaat subuhe berarti ping 4. Nggih, 4 kan? Wong 2 rakaat ini tidak hitung semuanya. Setelah salam nambah 2, berarti 4. Oh, keren nih sholat subuh 4 rakaat. Jadi niku napa jenenge hal-hal yang kadang-kadang nuwun sewu orang awam itu tidak tahu, maka perlu panjenengan jelaskan itu. Kemudian tadi mana ini? Oh, hilang. Lah, watu makninatu sukunun ba'da harakatin hatta yastiqira kullu utwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dinamakan tumakninah yakni diamnya anggota tubuh setelah melakukan pergerakan sekira membaca subhanallah. Jadi misalkan ini posisi berdiri, rukuk, subhanallah, ngadeg, itu sudah tumakninah. Tuh. Wa talzamu fi arbaati arkanin ar-ruku' wal itidal wa sujudaini wal julus bainahuma ini. Tadi 4 tumakninah kan? Itu wajib di apa? Rukuk, itidal, 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Wa istaratu fiha aidon ayasya ma qablaha. Kemudian disyaratkan ketika melakukan rukun ini ya, ini sebelumnya harus sah. Saya ulang, ini agak perlu panjenengan perhatikan betul. Panjenengan ketika melakukan rukun, satu rukun, maka rukun sebelumnya itu harus sah. Kalau panjenengan melakukan rukuk, Fatihahnya harus sah. Sehingga ketika tadi Fatihahnya ada yang enggak sah, maka dibetulkan dulu. Paham? Kalau panjenengan melakukan sujud, sebelum sujud apa? Itidal. Itidalnya harus sah. Enggak boleh melakukan sujud sementara itidalnya belum memenuhi syarat. Contoh ya, saya sujud, padahal tadi itidalnya itu tidak tumakninah, maka berarti saya melakukan sujud sebelum melakukan itidal. Ini namanya tidak tertib. Kudu itidalnya sah sih baru sujud. Kalau tadi itidalnya, misalkan saya sudah keburu sujud, loh, aku mau lah gurung nganu, misalnya kelupaan begini, tadi saya Fatihahnya lupa ya, belum Fatihah, maka ngadeg untuk membaca Fatihah. Karena apa? Karena dia melakukan sujud sebelum melakukan Fatihah. Itu kalau sholat sendiri loh ya. Bisa dipaham ya? Ya, jadi sujudnya gak sido, di cancel, panjenengan ngadeg, ada cancel juga. Jadi tidak hanya orderan yang di cancel. Karena kesenangan ibu-ibu shopping ya. Akhirnya bahasa cancel itu sangat familiar, sangat familiar. Jadi harus rukun yang dilakukan, rukun sebelumnya itu harus sempurna dulu. Lah, kemudian yang terpenting lagi, terlepas dari rukun ini, kita ketika sholat itu harus menghadap badannya, harus menghadap hatinya. Jadi panjenengan saat durunge sholat niku kalau bisa baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah, minta perlindungan sama Allah agar sholatnya ini betul-betul menghadap munajat sholat yang berkualitas. Nanti kalau panjenengan saged ngoten, insya Allah
sholat itu kayak ada yang beda gitu, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak minerale lah. Itu nanti panjenengan wis ada pengaruh ke emosional, ke spiritual, gak gampang sumpekan. Gak gampang muring-muringan bojone wan. Sakno bojone sampean diuring-uring ya. Itu bisa meredam emosi kita ngoten nggih. Masih gak ndek dhuwit, ibaratnya gak ndek dhuwit iku ayem atine. Ya mbuh, ndelalah Gusti Allah itu memberikan warid. Oh, no agak ndek dhuwit ayem. Loh. Orang sekarang itu nggak punya uang bisa ayam. Kenapa? Karena saldo Shopee-nya penuh, saldo Danya penuh, ATM-nya loh. Iya kan? Sudah gak zamannya pakai uang cash, pakai Shopee. Wong istri saya itu HP-nya bolak-balik bunyi Shopee gitu. Wah, sumpek ya. Kono seneng gini sing sumpek. Saya jadi ingat nggih. Dulu ketika zaman Rasul itu ada seorang laki-laki, jadi ja'a rajulun ilan nabi, ada orang laki-laki datang ke Kanjeng Nabi, yasku ilaihi qillata mafiyatihi. Si laki-laki ini komplain atau wadul, sambat lah gampangannya, kasarannya sambat kepada Kanjeng Rasul qillata mafiyatihi. Dia itu gak patek nyekelan duit. Jadi duit gak duwe, terus marono Shopee-ne ya gak ono isine, Dana ya gak ono. Apa selain Shopee apa? Lazada-ne ya gak ono isine. Lantas Kanjeng Nabi itu begini, faqala lahu kul subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah baina tulu'il fajri wa sholatil ghadah. Kanjeng Nabi pesan, ya wis ngene lah. Kalau kita bahasa sederhanakan, lek panjenengan awakmu kekurangan, dadi ekonomimu serba kekurangan, penghasilanmu belum cukup, koyone 50.000, pengeluarannya 70.000, lah yo dobol lah suwe-suwe. Oh, apa dobol ya? Bahasa Inggrisnya dobol ini apa? Iki pakai bahasa kasar. Sebab saya makhluk kasar, panjenengan makhluk halus gitu. Oke. Dan kelembutan napa nggih? Kaum Hawa kan. Kali Kanjeng Nabi disuruh doa itu, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berapa? Mi'ata marrah. 100 kali baina tulu'il fajri wa sholatil ghadah. Antara waktu keluarnya fajar, masuk subuh sampai sholatil ghadah. Sholatil ghadah itu ada yang memaknai sholat subuh, ada yang memaknai sholat qobliyah subuh. Jadi sebelum subuh kan jenengan sunnah 2 rakaat. Jadi sebelum itu, ketika masuk waktu sholat subuh, jenengan baca tadi itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kapan waktunya? Antara keluarnya fajar, masuk waktu fajar sampai sholat subuh atau qobliyah subuh. Niku pesannya Kanjeng Rasul ketika ada salah satu sahabat yang wadul, yang sambat ke Kanjeng Nabi qillata mafiyatihi. Pun mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Nggih, gantian saja. Lebih utama mana baca Fatihah bareng imam atau sesudah imam? Soalnya kan itu biasanya segar-gerak tinggalan kuat. Oke. Jadi sebenarnya kalau bagusnya nggih, afdolnya itu ketika imam membaca Fatihah panjenengan mendengarkan. Sehingga Fatihahnya belakangan. Imam Fatihah kita dengarkan dulu, nanti ketika imam sudah selesai Fatihah, dia membaca surat, kita baru baca Fatihah. Itu normalnya. Tapi kondisinya tidak selalu normal. Kadang-kadang ada imam yang sholatnya terlalu bacanya cepat. Nanti sampean perkirakan, kalau memang panjenengan ini nutut membaca Fatihah belakangan, kita dengarkan imam baca Fatihah dulu, maka lebih baik kita dengarkan dulu baru baca Fatihah belakangan. Tapi sekira panjenengan kok mboten nutut, maka baca Fatihah awal, sedari awal gak apa-apa. Kenapa? Karena mendengarkan Fatihahnya imam itu sunnah,
membaca Fatihah sampai selesai itu wajib. Barang wajib dibanding barang sunnah, maka tentu saja menang yang wajib. Bisa dipaham ya? Kenapa? Enggak. Maksudnya? Berhubung membaca Fatihah sesudah imam, jadi kan yang mau baca surat pendek itu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya. Jadi panjenengan ketika kasus seperti itu bukan masbuk, muafik. Itu harus diselesaikan Fatihahnya. Walaupun ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satu lagi. Nggih. Sunnah baca apa? Sunnah atau wajib baca surat doa iftitah? Doa iftitah sunnah, nggih, sunnah. Jadi tadi rukun-rukun kaulinya kan sudah dijelaskan. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Kalau nggak salah 5 tadi. Qauliyahnya itu ada 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan salam yang pertama. Jadi yang selain 5 ini sunnah, sunnah hayat itu. Ada lagi? Pak, agak melenceng ya. Iya. Melenceng ke dulu. Khusus untuk kaum kaum perempuan itu lebih afdal mana, jamaah ke masjid atau musola atau bagaimana? Oke, lihat-lihat dulu. Jadi kondisinya nggak bisa langsung divonis lebih bagus mana. Kalau untuk perempuan yang khawatir fitnah itu artinya ketika dia berangkat ke masjid akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Maksudnya fitnah itu apa sih? Gangguan. Dia kebetulan dikaruniai fisik yang cantik, glowing jaba jero. Ya apa glowing jaba jero? Jadi kayak orang-orang apa Timur Tengah itu kan cantik-cantik ya. Saya ingat ada penggambaran dulu di garwonya Nabi Ibrahim itu Dewi Sarah. Dewi Sarah itu cantik. Bahkan sampai cantiknya itu digambarkan ayang-ayangnya itu lekuk-lekuke ketok, bangire irung ketok. Ayang-ayangnya loh. Bukan orangnya loh ya. Orangnya justru luwih nemen ah. Ayang-ayang ketok itu bangire irung ketok. Lek awake dhewe kan ketok bunder ngono tok ayang-ayang. Wis gak jelas sing irung sing ndi sing sikil sing ndi wae baunder seser. Dewi Sarah itu saking cantiknya itu digambarkan ayang-ayangnya ketok mbak lekuk-lekuke irunge ya, enggak irunge, bukan hanya apa pinggangnya, pinggulnya enggak. Apa lekuk hidungnya itu sampai kelihatan saking cantiknya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau perempuan yang khawatir menimbulkan fitnah karena mungkin kecantikannya atau karena mungkin dia itu masih masih lajang, masih perawan, kok lek budal jamaah digodani, di sweet begitu, nah, lebih baik di rumah. Tapi kalau tidak khawatir fitnah, monggo silahkan di masjid. Oke, silahkan di masjid. Tapi catatannya itu tadi, kalau tidak khawatir fitnah, dan itu pun dibatasi jangan terlalu mencolok. Artinya nggawe parfum terus marono pakai nggih brayanan dhisik. Nah, sing ini tadi diminimalisir. Kadang-kadang di desa itu nggih, ya jamaah bener bagus. Tapi rukuhe disampir nih soalan ndek. Ini kan kasihan yang melihat. Maka salah satu penyebab kecelakaan itu adalah karena pakaian yang terlalu minim. Jadi driver itu nggak konsentrasi. Oke. Bisa dipaham ya? Bisa ditangkap? Ada lagi? Terakhir ya, waktunya durasi. Kalau baca niat sholat untuk imam, kan usolli sunatan, misalnya usolli fardhu subuhi. Kalau di sholat fardu, kalimat imam tidak dikatakan itu tidak apa-apa. Tapi kenapa kalau di sholat Jumat harus disebut gitu loh? Oh, gitu. Kan mungkin ada alasannya sendiri. Ya, ada. Jadi begini, sholat Jumat itu sepakat ulama harus berjamaah. Saya ulang ya, sholat Jumat harus berjamaah. Tidak ada ceritanya sholat Jumat sendiri, tidak ada. Kalau yang selain sholat Jumat
itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Intinya kalau sholat Jumat itu pasti jamaah. Kalau selain sholat Jumat bisa jamaah, bisa tidak. Boleh jamaah, boleh tidak. Makanya ketika imam itu di sholat selain Jumat, sholat duhur misalkan, dia tidak niat imam, apakah sholatnya tetap sah? Sah. Karena apa? Jamaah di selain Jumat itu tidak, sholat selain Jumat tidak diharuskan jamaah, bukan, tidak diharuskan. Tapi kalau sholat Jumat tadi saya katakan, sholat Jumat itu mesti posisi. Nah, kalau dia tidak niat imam, berarti dia sholat ijen, gitu loh. Makanya nggak sah. Makanya kan saya sering rumah saya kan, sama masjid kan berganda, kok mesti imam yang ini, usolli pada Jumat imaman. Nah, itu imaman itu harus ketika sholat Jumat. Bukan pelafatannya ya, tapi di dalam hatinya itu harus diniatkan. Kenapa? Begini ya, kalau saya jadi imam, kalau saya pengen berstatus sholat saya jamaah, maka saya harus niat jadi imam. Kalau saya tidak niat jadi imam, sholat saya itu tidak jamaah, walaupun makmumnya jamaah. Jadi makmum itu sing jamaah, imamnya boten. Saya tidak dapat pahala jamaah. Lah, ketika sholat Jumat harus niat jadi imam. Kenapa? Mergo syarate Jumatan iku kudu jamaah. Kalau dia tidak niat jadi imam, berarti sholatnya berstatus sendiri. Lek sholatnya sendiri tidak sah. Itu bisa dipahami ya? Mungkin saya pikir cukup. Ini durasi tidak mengizinkan. Awal sampai akhir barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung, tidak pantas. Niki nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya haturkan dumateng ngarsa panjenengan ini menjadi keterangan ilmu yang manfaat, dibarengi hidayah maunah saking Allah. Barangkali ada kekurangan, kekeliruan, semoga nanti dibetulkan di kemudian hari. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.